Setelah menerima uangnya, dia memutuskan memberi Lao Jiang kesempatan dan berkata, selama kali ini uangnya didapat, dia akan segera membiarkan Xiang Yu pulang. Setelah Lao Jiang tegas menyetujui, dia memohon kepada penculik, meminta mendengar suara putranya, memastikan anaknya hidup. Namun penculik itu menyadari maksud Lao Jiang. Halo. Bagaimanapun banyak orang mendengarkan kita pagi ini. Setelah itu, penculik kembali menelepon rumah Lao Jiang, memakai kata-kata sama untuk mengancam ibunya. Namun, polisi di sampingnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena penculik sangat waspada terhadap penyelidikan. Setiap kali menelepon tak pernah lebih dari 2 menit. Selain itu, penculik terus-menerus mengganti nomor telepon, sehingga dengan teknologi saat itu, polisi tidak bisa melacak lokasi penculik, yang membuat polisi makin geram. Setelah itu, penculik mulai melakukan provokasi terang-terangan. Suatu hari, Lao Jiang sangat lelah hingga tak tahan lagi. Lalu ia tertidur sejenak di mobil. Ketika terbangun, ia mendapati selembar kertas ditempelkan di jendela mobil. Tertulis kata-kata sindiran, "Anakmu hilang, tapi kamu masih sempat tidur di mobil." Lao Jiang marah setelah membaca kata-kata itu. Ia turun dari mobil dan mencari jejak penculik ke segala arah, tapi di sekitarnya tak terlihat seorang pun. Polisi memeriksa rekaman CCTV parkir, menemukan penculik ada di bawah hidung mereka, bahkan sempat memutar kamera. Dalam rekaman lain, mereka hanya melihat kurir makanan. Setelah diselidiki, kurir itu memang sedang mengantar makanan untuk pengawal, dan kertas sindiran itu juga bukan ditempel olehnya. Hal ini membuat Jin Zhang, polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini, sangat marah dan meluapkan kekesalannya pada anak buahnya. Bahkan, ia memerintahkan pengawal berjaga di bagasi mobil sampai penculik tertangkap. Hal ini membuat pengawal kesal, karena ia hanya menerima gaji kecil, tapi harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Siapapun pasti merasa tidak adil. Setelah mendengar keluhan itu, Lao Jiang cukup pengertian, langsung memberi angpau besar pada pengawal. Melihat itu, pengawal pun tidak lagi mengeluh dan mulai bekerja rajin dan penuh dedikasi. Harus diakui, sutradara pandai menyindir polisi di negara mereka, sekaligus mengejek mereka. Kerumitan sifat manusia, ini hari ke-10 sejak penculikan. Pada hari itu, penculik kembali menelepon dan menetapkan lokasi transaksi di bandara, serta meminta pasangan Lao Jiang datang berdua. Polisi sadar kesempatan ini sangat langka, sehingga mereka segera mengerahkan kekuatan dan menempatkan beberapa tim di sekitar bandara untuk pengintaian. Sementara itu, pengawal bersembunyi di bagasi mobil Lao Jiang berencana menjebak penculik. Namun, rencana penculik selalu selangkah lebih maju. Tepat ketika pasangan itu hampir tiba di bandara, penculik tiba-tiba mengubah lokasi transaksi dan info lokasi baru ia letakkan di tempat sampah depan rumah Lao Jiang. Pasangan Lao Jiang terpaksa kembali mengaduk tempat sampah. Begitu mereka dapat lokasi transaksi baru, penculik langsung menggantinya. Seolah mereka boneka dikendalikan tali, pasangan itu dipermainkan bolak-balik. Sementara banyak polisi Korea juga dibuat tak berdaya. Setelah penculik merasa semuanya sempurna, ia memerintahkan Lao Jiang berhenti di pinggir jalan. Kemudian, penculik menyuruh pasangan Lao Jiang berjaga di sana. Sementara itu, Ta memberitahu lewat kereta gantung bahwa Sang Wo menunggu di puncak gunung. Saat pasangan itu naik kereta gantung, mereka melihat ia bertopi di pinggir jalan yang mencurigakan mengamati mobil mereka. Hati mereka langsung tidak enak, menduga pria itu penculiknya. Benar saja, begitu kereta gantung sampai puncak, pria itu pergi dengan mobil, membawa uang tebusan 1 miliar won di dalam mobil, serta polisi pengawal yang bersembunyi di bagasi. Namun akhirnya, pasangan Lao Jiang kembali dipermainkan. Di puncak gunung tidak ada jejak Sang Wo. Yang lebih membuat kesal, polisi juga gagal mengejar mobil Lao Jiang karena pengawal di bagasi tiba-tiba kehilangan kontak. Setelah kegagalan transaksi kali ini, pasangan Lao Jiang benar-benar kehilangan kepercayaan pada polisi, bahkan sempat mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, pengawal itu terbang mimpi dan mendapati dirinya telanjang bulat, dibuang di taman